Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai menyebar di Wonogiri. Wabah PMK penyakit mulut dan kuku mulai menyebar di Wonogiri. Ada 400 sapi yang terjangkit PMK sehingga pihak kabupaten menyemprotkan cairan disinfektan di Pasar Pracimantoro, Wonogiri. Penyemprotan dilakukan setelah pasar hewan ditutup sementara oleh Pemda. Pada awalnya saya di grup WA di Wonogiri tahun bulan Desember kemarin mengingatkan adanya wabah PMK Pak, tetapi semua mengabaikan Pak. Jadi PMK itu penyakit mulut dan kuku sapi, dan pertama kali PMK itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh penjajah Belanda karena kebutuhan daging di desa kurang, maka diimpor sapi tahun 1887, jadi sudah berapa tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah berhasil dibangun, tetapi tahun 2022 karena pemerintah harus impor sapi, akhirnya PMK itu masuk. Nah, PMK pada liurnya harus dipisahkan karena apa? Nek jebes wadi liurnya kena sapinya yang lain, itu yang belum kena. Tidak pernah bisa mengerti Pak Bu. Terkadang ada petugas kesehatan dari peternakan itu milih kandang, terus aplikasi vaksin, aplikasi vaksin tes, dan jam 8 aplikasi sapi ini pun Bu Sri Abdul kepala PKBN aplikasi itu pakai jam 8 terus jam 9 pindah ke tempat yang lain tanpa ganti APD. Dan akhirnya nopo itu akhirnya menjadi pusat penularan sesungguhnya. Tetapi akhirnya petugas kan benar-benar nih. Tolong ya benar-benar Pak. Benar-benar itu yang terus kemudian adalah melalui pakan. Jadi nanti gini Pak Bu, nek sapinya kena PMK, maka yang diberi pakan dulu adalah sapi yang sehat. Nek sapi ini sehat pun diberi pakan, maka selanjutnya memberikan pakan sapi yang kena PMK. Kenapa? Kalau yang diberi pakan yang sakit dulu terus pindah yang sehat, maka itu berpotensi menular. Jadi karena itu menangani sapi yang PMK itu gambaran itu yang sudah kita lalui adalah ketika kita ada apa ya itu yang tahun 2019 COVID ya persis orang efektif. Nah resikonya ternyata Pak Bu sampai hari ini residu DDT atau organoklorida itu masih ada di tangan kita. Caranya gimana? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Indah dan caranya lain-lain, ada susu sapi perah, ternyata susu dari sapi perah itu masih mengandung DDT. Dampaknya nopo? Nek dikasihkan ke bayi, maka yang terjadi sedang stunting. Nek tahun 75 apa itu stunting? Betul kan Mbak? Saat ini kan stunting. Itu dampaknya gitu. Nek di mauli makin dengan tabusi HP, protein kasar, daun mauli kering. Hanya Pak luar biasa. Nah, biasa digakan lagi. pakai banyak jadi semua daun kering, ada daun jati, mauli, akasia, bambu, dompel dan sebagainya itu adalah pakan-pakan ternak yang mempunyai protein tinggi dibanding dengan damin. Nek damin 4,9%, nek daun-daun kering yang lain itu adalah di atas 8. Daun hijau bagaimana? Bagus,